Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Baiklah, sekarang materinya biokimia asam nukleat ya. Pengertian asam nukleat. Asam nukleat adalah suatu polimer yang terdiri atas banyak nukleotida. Dan asam nukleat ini ada dua macam, yaitu ada DNA dan RNA. DNA juga bisa disebut dengan deoksiribonukleat acid atau asam deoksiribonukleat, dan RNA juga bisa disebut dengan ribonukleat acid atau asam ribonukleat. Asam-asam nukleat terdapat pada jaringan-jaringan tubuh sebagai nukleoprotein, yaitu gabungan antara asam nukleat dengan protein. Molekul asam nukleat merupakan suatu polimer seperti protein, tetapi ini monomernya ini bukan asam amino. Kalau protein kan monomernya itu kan asam amino. Tapi kalau asam nukleat ini monomernya yaitu nukleotida. Fungsi asam nukleat yang pertama, dapat menyimpan informasi genetik dan mentransfer kepada keturunannya, itu sudah jelas ya. Di mana DNA kita itu akan terus mentransfer ke keturunan kita. Genetiknya, informasi genetiknya akan terus berlanjut pada keturunan kita. Menggunakan informasi genetik dalam proses sintesis protein baru. Asam deoksiribonukleat atau DNA ini berperan sebagai tempat untuk informasi genetik di dalam sel. Yang keempat, fungsi asam nukleat yaitu mRNA ini berperan untuk sebagai pesan genetik dari RNA. Nah, yang terakhir itu dan lain sebagainya ya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa asam nukleat itu suatu polimer yang terdiri atas banyak nukleotida. Oleh karena itu, kita harus mempelajari monomer nukleotida. Apa itu nukleotida? Molekul nukleotida terdiri atas nukleosida yang mengikat asam fosfat. Jadi molekul nukleotida ini masih terdiri atas nukleosida yang mengikat asam fosfat, di mana molekul nukleosida ini juga terdiri atas pentosa atau deoksiribosa atau ribosa. Deoksiribosa ini yang pada DNA, kalau ribosa itu pada RNA, di mana molekul nukleosida ini terdiri atas pentosa yang mengikat suatu basa. Basa yang seperti apa? Seperti purin dan pirimidin. Purin atau pirimidin. Jadi apabila suatu nukleoprotein dihidrolisis sempurna, maka akan dihasilkan protein, asam fosfat, pentosa, basa purin dan atau pirimidin. Pentosa yang berasal dari DNA itu biasanya disebut dengan deoksiribosa, yang sedangkan yang berasal dari RNA yaitu ribosa. Adapun basa purin dan basa pirimidin yang berasal dari DNA ialah ini yang berasal dari DNA ini ya. Ini yang berasal dari DNA ini ada adenin, guanin, sitosin dan timin. Adenin, guanin, sitosin dan timin. Sedangkan pada RNA itu ada adenin, guanin, sitosin dan urasil. Perbedaannya itu kalau pada DNA itu punya timin, sedangkan kalau pada RNA itu mempunyai urasil. Bisa dilihat pada gambar di mana molekul nukleosida itu terdiri atas pentosa, di mana pentosa itu ada deoksiribosa atau ribosa. Deoksiribosa itu DNA, kalau ribosa itu RNA yang mengikat suatu basa. Biasanya suatu basanya itu seperti purin atau pirimidin. Seperti gambar yang di samping ini, di mana pentosa ini mengikat suatu basa ini. Yang seperti ini yang disebut dengan molekul nukleosida. Di mana gula pentosa? Pada di bagian sini, di gula pentosa itu, misal pada DNA gula ini adalah deoksiribosa. Sedangkan pada RNA itu disebut gula ribosa. Kemudian di bagian nukleotida selanjutnya itu ada gugus fosfat di bagian sini ya, gugus fosfatnya ya. Fosfat ini menghubungkan gula pada satu nukleotida ke fosfat pada nukleotida berikutnya untuk membentuk polinukleotida, seperti itu ya.
Jadi fosfat ini menghubungkan gula pada satu nukleotida ke fosfat pada nukleotida berikutnya untuk membentuk polinukleotida. Dalam genetika, basa nukleotida biasanya disebut dengan basa nitrogen. Ini yang di bagian sini. Selanjutnya itu bisa dilihat struktur nukleotida terdiri dari 3 satuan, yaitu ada struktur basa di bagian sini nih. Ada struktur basa. Iya kan? Ada struktur basa nitrogen, kemudian ada gula pentosa di bagian sini. Ini lebih lengkapnya ya. Di mana gula pentosa itu mengandung 5 karbon atau C-nya ada 5, ya kan? Kemudian nukleotida ini juga ada gugus fosfat di bagian sini. Itu gugus fosfatnya. Selanjutnya ada basa, pirimidin dan purin. Di mana basa, pirimidin dan purin ini, pirimidin ini yaitu mempunyai satu cincin karbon yang pirimidin ya. Di bagian sini ini ada satu cincin karbon. Pirimidin ini senyawa organik aromatik heterosiklik yang mengandung 2 atom nitrogen. Ini hanya berisi satu cincin karbon. Ini satu cincin karbon ya. Sedangkan pada purin, senyawa organik aromatik heterosiklik yang mengandung 4 atom nitrogen. Ini ada 4 atom nitrogen. Sedangkan pada purin 4 atom nitrogen yang berisi 2 cincin karbon dan terbuat dari cincin pirimidin yang menyatu dengan cincin imadasol. Jadi baik purin dan pirimidin memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai energi sel dan penting untuk produksi DNA dan RNA protein. Bisa dilihat perbedaannya pada gambar di samping ini. Kalau pirimidin ini kan bagiannya itu kan ada sitosin, ada timin, ada urasil, ya kan? Bentuknya itu mempunyai satu cincin. Kalau yang pirimidin itu mempunyai satu cincin, sedangkan purin itu mempunyai 2 cincin karbon. Kalau yang pirimidin ada satu cincin karbon, ini ada satu cincin karbon, sedangkan ini ada 2 cincin karbon. Selanjutnya tata nama nukleotida bisa dilihat di bagian sini. Di tata nama nukleotida, ini nukleosidanya, tata nama ini ribonya yang berarti RNA, kalau deoksi berarti itu DNA. Misal, jika adenin ada di nukleosida, maka namanya berubah menjadi adenosin. Nukleosida di bagian sini. Ya. Maka namanya berubah menjadi adenosin. Dan jika ada di nukleotida berarti itu namanya adalah adenylit, seperti itu. Jadi penamaan bahasa ini ya bisa berubah seperti itu. Misal pada contohnya apa, AMP itu adenin monofosfat kalau AMP. Lalu selanjutnya di AMP itu singkatan dari deoksiadenin monofosfat. D-nya itu berarti deoksi, A-nya itu adenin, ya kan? A-nya itu adenin, lalu M-nya itu mono, dan P-nya itu fosfat. Jadi di AMP itu berarti deoksiadenin monofosfat. Ini biasanya pada DNA kalau yang ini. Karena ada deoksinya itu berarti pada DNA. Selanjutnya apa? Selanjutnya penamaan nukleotida ini biasanya itu berdasarkan terhadap banyaknya gugus fosfat. Jadi jika terdapat satu gugus fosfat pada adenin, maka namanya menjadi AMP, ya kan? Adenin monofosfat. Mono berarti satu.
Jika terdapat 2 gugus fosfat maka namanya berarti adenin di fosfat. Itu bisa disingkat dengan ADP. Ya, jika terdapat 3 gugus fosfat maka namanya berubah menjadi adenin trifosfat atau ATP. Ini banyak ya penamaan tata nama nukleotida. Selanjutnya asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Asam nukleat ini seperti yang Ibu jelaskan tadi itu kan ada 2 macam. Itu ada DNA atau asam deoksiribonukleat dan ada RNA atau asam ribonukleat. Asam deoksiribonukleat ini adalah polimer yang terdiri atas molekul-molekul deoksiribonukleotida yang terikat satu dengan yang lain sehingga membentuk rantai polinukleotida yang panjang. Jadi terdiri dari atas molekul-molekul deoksiribonukleotida yang terikat satu sama lain sehingga membentuk rantai polinukleotida yang panjang. Pada basa purin yang terdapat pada DNA ini biasanya itu ada adenin dan guanin dan sitosin. Sedangkan ada adenin, guanin, ya kan ya. Sedangkan sitosin dan timin itu pada basa pirimidin. Seperti contoh yang di sini nih. Ini adenin dan guanin, ini termasuk apa? Termasuk basa purin. Kalau sitosin, timin dan urasil ini termasuk basa pirimidin. Ini pasangan basa DNA-nya itu ada di sini ya. Itu adenin itu berpasangan dengan timin. Biasanya adenin juga bisa disingkat menjadi A, timin disingkat jadi T gitu. Terus guanin pasangan basa DNA-nya itu dengan sitosin. Nah, itu yang pada DNA. Sedangkan pasangan basa pada RNA ini bedanya itu pada adenin mengikat berpasangan dengan urasil. Kalau pada DNA kan adenin itu berpasangan dengan timin, tapi kalau pada RNA itu adenin berpasangan dengan urasil. Kemudian pada pasangan basa RNA itu guanin berpasangan dengan sitosin. Asam ribonukleat adalah suatu polimer yang terdiri atas molekul-molekul ribonukleotida. Ini kalau yang ini itu, yang DNA itu polimernya terdiri atas molekul-molekul deoksiribonukleotida, ya kan? Kalau yang RNA ini polimernya itu terdiri atas molekul-molekul ribonukleotida. Jadi beda ya. Tapi seperti DNA, asam ribonukleat ini terbentuk oleh adanya ikatan antara atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5. Ini terbentuk DNA sama RNA ini terbentuk adanya ikatan atom C nomor 3 dan atom C nomor 5 pada molekul ribosa dengan perantaraan gugus fosfat. Langsung ya ke contohnya ya. Ini perbedaan struktur gula pada DNA dan RNA. Bisa dilihat perbedaan struktur gula pada DNA dan RNA. Contohnya ya, di sini perbedaan gulanya. Kenapa di sini 2 deoksiribose? Kenapa? Karena berarti pada karbon C nomor 2 itu berarti kehilangan oksigen. Di sini tuh kehilangan oksigen. Di mana 2 deoksiribose ini D berarti kehilangan oksigen, yaitu ribosa yang kehilangan oksigen. Ini nggak punya oksigen di bagian sini ya. Kemudian pada RNA, ini RNA ya, ini RNA. Pada RNA ini ribosanya itu mempunyai OH, mempunyai O, berarti ini mempunyai oksigen. Seperti itu. Bisa dilihat struktur sebagian dari molekul DNA yang sebelahnya itu struktur sebagian dari molekul RNA. Dari rumus DNA tersebut atau RNA tersebut dapat pula dilihat bahwa karakteristik atau ciri khas suatu asam nukleat terletak pada urutan basa purin dan pirimidin yang terdapat pada molekul asam nukleat tersebut. Bisa dilihat di sini kan ada adenin, sitosin, guanin. Pada DNA ini ada adenin, sitosin, guanin. Perbedaannya itu pada DNA itu ada timin, sedangkan pada RNA itu ada urasil. Di mana molekul DNA yang panjang ini terbentuk oleh ikatan antara atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5. Di bagian sini atom C nomor 3 ini atom C nomor 3 kan dengan atom C nomor 5. 3 ke 5 ini sama.
Ada ya. Ini kan sudah dijelaskan yang di sini. Di mana DNA dan RNA ini terbentuk oleh adanya ikatan antara atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5 pada molekul ribosa dengan perantaraan gugus fosfat. Sesuai ya. Sini nomor 3 atom C-nya. Di sini nomor 3 atom C-nya dan di sini nomor 5 di bagian sini. Ya, sudah. Selanjutnya ini ya, struktur heliks ganda pada DNA dan RNA. Pada DNA, model ini menunjukkan bahwa dua buah rantai polideoksiribonukleotida ini membentuk heliks ganda antara basa yang terdapat pada rantai asam nukleat ini terbentuk ikatan hidrogen, yaitu ikatan antara atom-atom hidrogen dengan nitrogen. Jadi ada ikatan antara atom-atom hidrogen dengan nitrogen, di mana adenin dapat membentuk dua ikatan hidrogen dengan timin. Bisa dilihat ada adenin di bagian sini. Ini ikatan hidrogen, ini ada adenin, ini ada timin, ya kan? Nah, ini membentuk dua ikatan. Ini ada 1, 2, ada 2 ikatan, ya kan? Sedangkan guanin dengan sitosin ini membentuk 3 ikatan hidrogen. 1, 2, 3, ada 3 ikatan hidrogen. Nah, ini juga seterusnya ya. Ini di sini ada 2 ikatan hidrogen. Terus yang di sini ini sitosin dan guanin ini ada 3 ikatan hidrogen. Ini timin dan adenin ini ada 2 ikatan di sini ya, ikatan hidrogen. Selanjutnya pada gambar yang di sini bisa dilihat ini, dimana kita lihat di sini tuh kan, ini kan ada gula fosfat ini bagian sini yang warna apa ini? Warna abu-abu ini pada DNA warna abu-abu ini kan gula fosfat, sedangkan pada RNA gula fosfatnya di bagian sini. Bedanya kalau pada DNA ini itu double helix, sedangkan pada RNA itu strukturnya itu cuma satu utas, ya kan? Satu utas, tidak double helix seperti DNA. Selanjutnya bisa dilihat di bagian sini, ya kan? Di bagian sininya ini, di bagian sini pada DNA. Pada DNA itu merupakan basa nitrogennya. Ini merupakan basa nitrogennya. Ada apa aja? Ya, misal warna merah itu ada timin, ya kan? Terus warna kuning itu ada adenin. Warna hijau ada guanin. Terus warna biru itu ada sitosin. Juga sama seperti yang pada RNA. Basa nitrogennya itu ada di bagian sini. Bisa dilihat ya, pada bentuk molekul DNA ini kan bentuknya heliks ganda. Ini kan bentuknya heliks ganda. Sedangkan pada RNA itu bentuk seperti ini tuh bukan heliks ganda, melainkan berupa rantai tunggal yang terlipat sehingga menyerupai rantai ganda. Ini. Tapi ini bukan heliks ganda ya. Ini tetapi berupa rantai tunggal. Ini rantai tunggal yang terlipat. Ini rantai tunggal ini yang double helix. Selanjutnya perbedaan DNA dan RNA. Bagian pentosa RNA adalah ribosa. Ini sudah Ibu jelaskan ya, pentosa. Sedangkan bagian pentosa DNA adalah deoksiribosa. Bentuk molekul DNA ialah heliks ganda, sedangkan bentuk molekul RNA bukan heliks ganda tetapi berupa rantai tunggal yang terlipat sehingga menyerupai rantai ganda. RNA mengandung basa adenin, guanin, sitosin seperti DNA. Ini sama ya, DNA sama RNA ini sama-sama mengandung basa adenin, guanin sama sitosin pada basa nitrogennya, tetapi tidak mengandung timin. Sebagai gantinya RNA mengandung urasil. Perbedaannya itu kalau pada DNA itu mempunyai timin, sedangkan pada RNA itu mengandung urasil. Tapi mereka sama-sama mempunyai adenin, guanin, dan sitosin. Dengan demikian, bagian basa pirimidin RNA berbeda dengan bagian basa pirimidin DNA. Nomor 4, jumlah guanin dalam molekul RNA tidak perlu sama dengan sitosin. Demikian pula jumlah adenin tidak harus sama dengan urasil. Terima kasih. Jika ada yang bertanyakan silakan bertanya. Saya akhiri pembulan hari ini dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.